Padahal saya mengonsepnya untuk orang-orang yang tidak mampu, istilahnya ingin membantu orang lain yang nggak bisa sekolah jadi bisa sekolah, yang nggak bisa merasakan suasana sekolah anaknya bisa sekolah, harus jadi ibu yang lebih baik, ngaji yang banyak, mungkin diperlihatkan kepada anaknya tuh, oh mama aku tuh suka ngaji, mama aku deketnya sama ilmu, cinta sama Allah itu sudah dalam, mereka sudah siap untuk mengikuti tahapan ujian-ujian dunia itu, insya Allah sudah siap tahu tempatnya mereka pulang itu kemana. Mungkin ya dulu mantan penyanyi kali ya. Jadi kayak merdu gitu. Aduh, teneng. Masya Allah. Semoga Bi Almi ini sampai anak turun saya, siapa yang nanti setelah saya menjalankan penerusnya itu tetap ada. Jadi saya tetap di apa itu namanya, di akhirat itu amal jariah dari yang ngaji. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bimbel Alamul Ilmi. Kali ini kita akan mengenal lebih dekat Bi Almi. Apa sih Bi Almi itu? Familiar sekali dong. Banyak yang bilang Bi Almi, sana tuh ke Bi Almi aja gitu. Mari kita panggil founder Bi Almi, Bunda Nia Hafizahullah. Kami persilahkan. Halo Bunda Nia, sehat Bun? Alhamdulillah. Semangat puasanya Bun, puasa nggak Bun? Alhamdulillah masih puasa. Alhamdulillah dikasih libur. Nah, ini acara kita kali ini mengenal lebih dekat Bi Almi. Ya. Siap nggak Bun? Mau aku kasih pertanyaan yang banyak sekali, penuh tanda tanya banget. Pingin lebih dekat sekali dengan Bi Almi. Bayar ya berarti. Boleh, berapa nih Bun? Per jamnya bayar berarti lebih dekat. Ya Allah, oke. Insya Allah sedekah aja dong Bun. Ya, amin, banyak Allah. sedekah, amal jariah gitu Bun. Masya Allah. Berbagi ilmu ya. Nah itu, dengar-dengar seperti itu juga sih Bi Almi tuh. Oh Masya Allah. Banyak sedekahnya, berbagi ilmu. Masya Semoga Allah. selalu istiqomah ya Bunda ya. Amin. Ya, Oke, udah siap Bun? Oh sudah kayaknya ya. Oke. Jangan sulit-sulit. Kayaknya ada matematikanya deh Bun, sama bahasa Inggrisnya Bun. Ya, aduh Bunda Jezi paling tahu sekali, Bunda Nia tuh paling anti bahasa Inggris ya. Oke. Pertanyaan yang pertama nih Bun, Bi Almi itu apa sih Bun? Kepanjangan dari apa gitu? Bisa dijelasin mungkin Bunda? Itu sih singkatan dari para wali murid ya istilahnya. Bunda Nia sendiri awalnya tidak mengadakan nama itu, maksudnya nggak ada konsep nama pendek itu, nggak ada, cuman dari wali murid sendiri disingkat karena kita manggilnya lebih mudah mungkin ya, nggak terlalu panjang kali ya Bunda ya. Terus misal kayak bunda-bundanya, Bunda Nia pun itu dari apa, kalau dulu sih dari teman saya waktu ngajar di lembaga formal, beliaunya mungkin kepanjangan jadi manggilnya Buni gitu. Akhirnya tercetuslah Bunda Nia. Iya, mungkin kepanjangan Bunda Nia, mungkin panjang ya. Tapi kalau di sana nggak dipanggil pendek-pendek semua, cuman saya aja, beliaunya manggilnya Buni gitu. Akhirnya ngikut sampai punya Bi Almi ini. Jadi ada yang manggil Buni. Iya Buni. Nah itu juga Bi Alminya itu dari wali murid sendiri. Kalau singkatan itu dari wali murid sendiri. Kalau kepanjangannya kan Bimbel Alamul Ilmi. Nah itu dulu waktu konsep mencari namanya itu Masya Allah ya, Bunda Zihan yang memberikan nama. Waktu itu masih bingung apa ya bagusnya. Pokoknya saya tuh pinginnya memakai bahasa Arab. Terus yang ke dunia ilmu lah. Pokoknya tuh tentang ilmu. Kita kan ingin mengajarkan ilmu. Akhirnya beliaunya ngasih Alamul Ilmi, karena memang konsepnya dulu di awal itu kan memang pure bimbel ya istilahnya, yang ke tahapan ke tahapan yang sampai ke tahapan jenjang yang sekarang yang banyak sekali kelasnya itu kan belum, masih yang memang bimbel, karena saya juga masih guru ngajar di sekolah formal kan, jadinya waktunya itu cuma sore aja, karena di pagi hari saya ngajar di sekolah tersebut, sorenya saya ngisi bimbel. Berarti dulu Buni ini saya juga ikut-ikut Buni aja ya. Biar lebih singkat pendek, ya, singkat Buni. Oke. Berarti Buni dulu sudah buka bimbel sama ngajar di formal itu. Iya, sebelumnya ngajar kan di formal, terus setelah itu banyak sekali peminatnya yang pingin les di Bunda Nia. Awalnya di rumah.
Oh. Dua anak waktu itu, wali murid saya sendiri. Setelah itu nambah. Wah, Masya Allah. Dan rumah saya Masya Allah yang minimalis sekali, nggak menampung gitu awalnya. Itu mulai dari tahun berapa, Bun? Kalau boleh tahu, Bun? Itu waktu corona itu, Bunda. Corona berarti iya. COVID itu tahun COVID 2020. Juni 2021 nggak, Bun? 2020. Oh, 2020. Sekarang sudah mau 4 tahun. Berarti terhitung 2021 itu 1 tahun. Juni 2020. Itu di grup story coba dilihat itu deskripsinya ada 2020 gitu. Juni 2020 ya Bunda ya. Oh, itu awal grup ya di Ya, Bimbel Sore itu, Bun? Iya, tapi kalau istilahnya dari awal saya membuka bimbel rumah itu dari saya ngajar gitu. Jadi wali murid tuh kayak srek gitu kan, ingin nambah pembelajaran di rumah. Itu sudah kan saya ngajar di sekolah formal tuh 2 tahun. Jadi sebelum itu sebenarnya saya sudah merintis di rumah, awalnya begitu. Nah, untuk Bi Almi sendiri ini kenapa kok langsung membuka itu di awal corona itu kan kita off ya, para guru itu nggak ngajar. Sekolah aja Iya, daring. sekolah daring. Jadinya teman-teman ya, tapi di awal bulan pertama kali sekolah tutup itu kan memang mungkin semua pengajar ya, itu di stop juga istilahnya, pendapatannya bingung juga kan, masih ini gimana sekolah ini lanjutannya gimana gitu kan. Terus wali murid juga banyak yang komplain istilahnya, masa saya bayar kan nggak sekolah gitu kan. Semua sekolah kayaknya mengalami itu. Teman-teman pada off ngajarnya ya, namanya temen kan kita. Mungkin kalau saya mengajarnya itu kayak ngajar sudah sebagai hobi gitu ya, nggak yang dijadikan betul-betul pendapatannya itu untuk kehidupan mereka seperti itu kan. Dan terus kan teman-teman nganggur ya istilahnya. Iya, banyak nganggur. Akhirnya melihat peminatnya juga banyak dan rumah juga nggak cukup. Akhirnya ayo kita buka yuk. Itu waktu itu 2 teman rekan kerja saya di lembaga formal itu istilahnya, ayo kita buka yuk, kamu mau nggak ngajar bareng gitu istilahnya. Iya mau. Akhirnya kita buka itu, maksudnya bimbel ini saat ini. Tapi awalnya memang dulu di rumah suami ya, di rumahnya suami, tapi terus qadarullah kita cari tempat yang di Kertosari ini. Yang di Kertosari ini ya, Bun, Masya Allah. Mungkin bisa diceritain susah senengnya atau masih merintis-merintis itu gimana, Bun? Alhamdulillah ya, Bi Almi ini istilahnya yang kalau dalam mencari murid itu alhamdulillah itu nggak terlalu susah. Alhamdulillah dari awal buka itu peminatnya sudah Masya Allah gitu kan. Dari mulut ke mulut istilahnya, pindah pun sempat berkurang muridnya karena mungkin yang masuk di awal itu kan ngelihat lokasinya, oh ini deket rumah, oh ini jauh gitu. Karena banyak sekali yang beralasan jauh dari rumah, Bun. Waktu pindah ke Kertosari itu hampir ya sebagian lah keluar, tapi langsung Allah ganti dengan yang deket situ, lebih banyak lagi. Muridnya yang lokasi Kertosari, lokasi Sobo gitu ya, Karangrejo. Iya, itu kan banyak sekali, Masya Allah. Jadi cepat nutupnya gitu. Mungkin yang kendala itu mungkin dari pengajarnya istilahnya. Iya, pengajarnya yang mencari yang kadang cocok, terus sejalan, sevisi misi ini yang agak sulit istilahnya. Dulu berapa tutornya, Bun? Awal itu tutornya 2, terus nambah 1, 3, dan kelasnya juga cuman 3. Cuman 3 Bunda, iya. Itu di sore aja 3. Dan itu dulu masih belum ada kelas eksklusif yang seperti saat ini tuh nggak ada. Jadi bareng Bunda Nia iya, dulu ya. Saya jadi tutor juga. Jadi 3 itu berarti 4 sama saya. Itu TKA 2 kelas, TKB 2 kelas. Tapi di awal sekali itu cuman TKA 2 kelas, TKB-nya 1 kelas. Itu awal sekali baru buka 2 guru sama saya 3 guru, terus nambah lagi 4 guru, dan alhamdulillah sampai sekarang ya. Sekarang ada 9 ya tutornya ya. Iya, ada 9 tutornya, Masya Allah. Jadi seperti itu. Kalau anak usia dininya, Bun, itu dari umur berapa sih, Bun, boleh masuk ke Bi Almi itu dari umur berapa? Kalau di Bi Almi itu dari 2,5 tahun sih itu bisa masuk, Bun, sebenarnya ya. Cuman lebih pendekatan lagi sama orang tuanya, saya tanyakan dulu
Karena kan kadang orang tua yang memaksakan si anak ini iya, tadi banyak biar kayak gitu. sekolah, bersosialisasi, biar nggak di rumah aja Bun, biar bisa ngomong istilahnya. Padahal istilahnya tuh pendekatan seperti itu harusnya bondingnya sama orang tuanya Orang tua dulu di gitu rumah. kan. 2,5 tahun sekolah tapi dianya malah merasa sekolah itu tidak menyenangkan, kan akhirnya efeknya ke tingkatan lanjutannya dia jadinya males karena merasa sekolah itu beban kayak gitu. Jadi ketika 2,5 tahun saya tuh selalu menanyakan dulu sama bundanya, Bunda ini yang ingin sekolah Anandanya atau bundanya gitu. Gitu. Iya, jadi harus jelas dulu ketika beliaunya ini sudah pingin sekolah Bun, udah kadang pakai tas kakaknya, ya bolehlah dicoba ya. Tapi kalau dari orang tuanya yang memaksakan ini saya nggak mau, istilahnya kayak gitu. Karena kan memang mereka masih di usia yang sangat dini dan memang itu betul-betul harus dengan perawatan atau pendidikan dari orang tuanya dulu istilahnya untuk anak seusia 2,5 atau 3 ke bawah ya istilahnya. Nggak wajib lah istilahnya tuh. Tapi kadang sekarang kan orang-orang tuh pinginnya sekolah gitu. Biar punya temen. Nah, ketika sudah menjadi seorang ibu ini nih yang paling penting, karena di zaman Simak dong ya, disimak ya. ya di zaman apa Bunda? Zaman apa? Milenial, Bun, Masya Allah. Ya. Ini Ya, kelahirannya sekarang Bunda era Jessi ya. milenial ini, Bun. Gen Z ya. Yes, Nah, betul. itu kadang salah konsep ketika mereka memasuki tahapan menjadi seorang ibu, kadang mereka lupa tanggung jawab ibu ini apa. Mereka masih belum bisa keluar dari zona sebelum menjadi seorang ibu. Masih bermain, maaf ya, dalam seperti tanda anak kutip, remaja. ya berperilaku selayaknya mereka sebelum memiliki baby, atau nggak mau kelihatan tua. Apa itu kalau zaman sekarang ngomongnya nggak mau tua tuh? Mau tua apa menolak tuh? tua, menolak Oh, tua. menolak Iya, tua. kalau menolak tua dalam arti kata kita merawat diri kita sih nggak masalah ya. Tapi kalau untuk pendidikan anak-anak itu sangat kasihan sekali. Yang orang tuanya masih sibuk dengan aktivitas yang bukan seorang ibu. Nah, ini saya sangat tekankan sekali kepada para ibu di luar sana ketika sudah menikah berarti di konsep siap nggak jadi ibu. Ketika jadi ibu berarti harus menjaga anaknya, ngajak main anaknya, udah nggak sibuk grup sana grup sini, yang hangout sana hangout sini, harus jadi ibu yang lebih baik, ngaji yang banyak, mungkin diperlihatkan kepada anaknya tuh, oh mama aku tuh suka ngaji, mama aku deketnya sama ilmu, istilahnya kan kayak gitu, lebih anak termotivasi daripada hanya menjadi orang tua yang sibuk nyariin les, nyariin tempat untuk dia ini menjadi hafiz Quran, hafiz gini, sedangkan mamanya asik di luar, selfie sana selfie sini. Nah, di sini wibawa orang tua sendiri saya merasa ya kurang layak ketika sudah predikatnya seorang ibu tapi masih sibuk dengan dunia yang masih bukan kayak remaja iya, gitu. bukan keibuan begitu Bun. Ya, jadi kan sering ya saya sama jenengan semua ngingetin kalau udah jadi ibu siap jadi ibu. Berarti apa nggak main? Apalagi masih baby tuh anaknya, berarti kan nggak usah main dulu. Kurangi aktivitas sosial yang seperti ini seperti itu, fokus sama pendidikan anaknya terlebih dahulu. Itu sih yang kadang sering lupa di zaman sekarang. Pokoknya menikah di usia muda happy. Padahal tanggung jawab si anak ini tadi mau jadi apa? Kita siapkan jadi apa? Kalau jadi ibu kan sudah harus jadi ibu yang seutuhnya, nggak nanggung. Zaman sekarang nanggung ibunya. Jadi maunya kelihatan kapelan aja tapi inti dari pendidikan anaknya nggak diupayakan gitu. Belum terlalu difikirkan mungkin. Iya, jadi makanya masih kurang prepare-nya. Iya, saya sendiri sering menstimulasi orang tua, ayo kalau udah menikah berarti ingin punya anak, berarti harus siap menjadi seorang ibu yang seutuhnya, bukan yang ibu yang setengah-setengah kayak gitu. Tapi nggak cuma seorang ibu dong ya Bun, sosok ayah juga harus ikut berkontribusi juga gitu ke anak. Itu perlu juga, itu yang paling inti dalam keluarga. Dua orang ini harus betul-betul aktif pada pendidikan anaknya kalau mau sukses. Iya. Cuman namanya rumah tangga itu ujian masing-masing ya Bun. Kadang ada suami yang seperti ini, suami yang seperti itu. Ya, yang penting kita wanita ini kan garda terdepan dalam keluarga. Harus jadi betul-betul yang bagaimana menutupi kekurangan-kekurangan dalam keluarganya. Harus siap. Pokoknya kalau udah mau menikah jadi ibu berarti harus siap dengan lika-liku itu tadi, permasalahan dan problematika.
Oke Bun, selanjutnya pertanyaan selanjutnya nih. Ada berapa kelas sih Bun di Bialmi itu? Untuk kelasnya sendiri itu ada 6 kelas ya. 6 ya Bun? Oh, 6. 7. 7 sama kelas tahsin dewasa. Wah, tambah banyak ya. Iya. Tapi kalau diurut lengkap itu lebih banyak lagi. Ada apa aja Bun? Di divisi pagi, jadi saya pisahkan divisi pagi sama divisi sore. Nah, divisi paginya itu ada kelas trial, ya, kelas percobaan, di mana kelas ini hanya 2 kali dalam seminggu, karena kan masih percobaan ya. Jadi anak-anak itu biar excited gitu loh kalau masuk sekolah, nggak bosen gitu kan. Di hari Jumat sama Sabtu. Di jam 8 sampai jam 10. Jam 8 sampai jam 10. Iya, untuk kelas trialnya. Lalu ada kelas prasekolah. Nah, di sini kelas prasekolah itu Senin sampai Kamis. Senin sampai Kamis jamnya sama ya, cuman dia beda setengah jam dari kelas trial. Jadi dari setengah 10 berarti. Iya, dari jam 8 sampai setengah 10 kepulangannya. Terus kelas yang divisi pagi ini kelas private pagi. Private pagi ini jamnya di jam 10 sampai jam 11.45. Cuman kadang namanya anak itu kan progresnya berbeda-beda ya. Ada yang masih kita selesaikan dulu tanggung jawabnya, itu mentok-mentok jam 12 selesainya. Nah, 3 kelas ini yang sekarang saya konsep kelas PAUD non formal Bialmi, karena mereka konsepnya 3 kelas ini banyak anak yang hanya sekolahnya di Bialmi saja. Mereka sampai lulus atau mau masuk ke tahapan jenjang SD itu hanya di kelas ini tadi di Bialmi. Bukan yang kayak bimbel sore itu kan banyak yang sekolah formal. Iya, jadi kita itu sangat memfasilitasi waktu, bisa milih kelasnya. Fasilitasnya juga macam-macam, bisa milih, pokoknya banyak pilihannya. Nah, 3 ini yang saya konsep PAUD non formalnya Bialmi saat ini, yaitu trial sama pra dan private pagi. Nah, ada lagi kelas bimbel sore. Bimbel sore ini TKA-nya 2 kelas. Itu kayak yang awal ya Bun. Iya, itu karena memang ikonik banget ya, pokoknya dari Bialmi itu nggak bisa dilepas. Karena memang kan sore untuk anak-anak yang sudah sekolah formal awalnya. Jadi yang kelas sore ini terbagi dari TKA-nya itu ada 2 kelas, maksimal 10 anak. Jadi ditambah TKB-nya 2 kelas juga. Bunda Jessi ya salah satunya, Masya Allah pembimbingnya, Barakallahu Fiq. Jadi ada 10, pokoknya maksimal itu 10 untuk kuotanya. 10 anak ya? 10 anak. Nah, 1 tutor. Terus 1 kelas punyanya Bunda Nia, yaitu kelas tahsin eksklusif bersama dengan saya sendiri pembimbingnya gitu, karena memang lebih spesifik, nggak ganti-ganti. Kalau di kelas tahsin kan ya, iya spesial banget sama Bunda Nia. Nah, untuk yang kelas tahsinnya ini yang khusus untuk tahsin dan tahfiznya gitu, nggak ada pembelajaran akademiknya. Jadi memang difokuskan untuk ngaji, dan sistemnya juga berbeda ya di antara yang lainnya, karena kelas tahsin ini sistem pembayarannya juga infak. Oh, jadi nggak ada nominal harus sekian bayarnya kayak. Kadang ada yang mohon maaf ya, bukan maksudnya membicarakan yang jelek, enggak, cuman ingin share aja, bebas sekali. Kadang ada yang memberi 10.000 itu ada yang 25.000 ada. Jadi memang kita betul-betul ya infak lah. Ya, kita ikhlaskan untuk upaya mencerdaskan hambanya Allah ya istilahnya. Amal jariah ya Bun. Kita niatkan ke sana untuk yang kelas tahsin ini. Kalau yang lainnya ini kita ada nominal, ada nominalnya, ada SPP-nya, ada apa ketentuannya kayak gitu pembayarannya. Nah, yang terakhir itu kalau untuk bimbel ya, yang terakhir itu kelas private weekend. Nah, ini sama konsepnya kayak bimbel sore, murid-muridnya itu juga banyak sekolah di sekolah formal ya. Di sini kayaknya kelas yang urgent itu dalam arti kata dia sudah kepepet, nggak ada kelas, jamnya sudah bentrok semua, walaupun jamnya ini agak istilahnya nggak sejalan dengan anak jam tidur siang ya, karena jamnya itu jam 1 sampai jam 3 iya 3 hari tidur weekend kan, Jumat, Sabtu, Ahad. Nah, Jumat Sabtunya jam 1 siang waktunya anak tidur sampai jam 3. Tapi kenapa Bunda Nia menyampaikan dia ini kelasnya urgent? Karena memang betul-betul sudah butuh bimbingan ini anak tadi ini. Udah kayak
bacanya kurang, diktingnya kurang, udah nggak bisa, nggak ada jam lagi, jadinya masuknya ke sini gitu. Nah kelas trial sendiri itu semi private ya, untuk kelas trial itu 6 anak satu pembimbing. Satu tutor, oke. Karena kan masih yang toddler ya istilahnya, mereka masih yang Pengenalan ya, mini-mini, Bun. pengenalan Ya, sekali, pengenalan kalau aja. terlalu banyak juga nggak maksimal gitu. Kelas private-nya juga, setiap private di Bialmi itu mau kelas pagi atau weekendnya itu hanya 4 anak, satu pembimbing. Adapun misal kadang ya wali murid, Bunda nitip, tolong dong Bunda, aduh ngerayunya udah Masya Allah sekali, bikin hati ini nggak tega ya mau nolaknya ya. Juga masa-masa Buni. Akhirnya ya udah saya terima dengan konsekuensi Jadi lebih ada ya, Bun. penambahan tutornya. Iya, kita bertanggung jawab untuk setiap istilahnya amanah yang diberikan itu, kita bertanggung jawab. Jadi ada penambahan tutor untuk 2 atau penambahan kuota tadi. Nggak langsung satu guru udah ini, misal maaf ya di sekolah formal kan pokoknya muridnya banyak. Gurunya kadang satu gitu, nggak masalah, yang penting muridnya penuh. Enggak sih, kalau di Bialmi lebih ke kualitasnya itu yang lebih dijaga gitu. Kalau boleh tahu Bun, dapatnya apa aja Bun yang dipelajari, benefitnya apa aja, mungkin bisa dijelasin apa beda kayak yang lain. Kayak kalau yang di lain kan biasanya matematikanya, terus mungkin pelajaran yang lain ya Bun, kayak sekolah-sekolah lain. Kalau di Bialmi itu lebih ke apa Bun? Keunggulannya apa gitu? Kalau Bialmi ini metodenya sendiri itu metode fun learning ya. Saya ngambilnya metode yang menyenangkan. Jadi bisa dilihat kalau di Bialmi itu memang anak-anak itu tidak ada yang dipaksa, yang sampai harus kamu bisa, Jadi kamu harus maksa ya, Bun? Iya, Bunda Jessi sendiri kan ya, maksudnya alhamdulillah sudah lama ikut Bunda Nia ya istilahnya jadi tutor di Bialmi. Memang betul-betul kita nggak memaksakan kehendak. Ketika anak itu masih belum mau belajar, dia ya kita arahkan dulu. Oke, bermain dulu, nanti kita main lagi ya sama belajar, istilahnya kan kayak gitu. Ada pendekatan dulu, istilahnya nggak langsung anak itu di drill harus mau belajar. Atau dikasih tekanan, kamu harus mengikuti kurikulum ini, semuanya harus selesai, teman-temannya udah nyampe sini, kamu harus cepet ini ngejar. Tertekan anak. Iya, enggak. Kalau di Bialmi kan misal si anak ini tadi masih tahap menebalkan, yang satunya sudah masuk ke penjumlahan atau dia sudah tahapan yang lanjutan yang Masya Allah gitu, kita ikutin sampai mana. Nah kalau yang belum ya berarti harus kita sabarin dulu. Nah ini terutama bunda-bundanya yang kadang sering nggak sabar, maunya anaknya progresnya cepat. Sabar Bun. Sabar, tapi ya itu tadi namanya, setiap anak ini kan punya kelebihan masing-masing ya. Kadang lemah di sini tapi Masya Allah Allah mudahkan di sini. Kayak gitu. Mungkin ya Bun, baca kadang Qurannya. seperti itu. Namun ini yang perlu distimulasi ini selain muridnya, orang tuanya, karena orang tuanya kadang nggak sabar. Bun. Iya, ngiri sama progres iya anak betul, yang ngiri lain. sama temennya kadang. Iya. Jangan lihat rumput tetangga Bunda, ya minta tolong jangan Pasti lihat hijau. rumput tetangga, pasti hijau, karena kita nggak tahu. Maksudnya keseharian itu kan kita nggak tahu ya, setiap keluarga. Kadang Beda-beda. cuman hanya melihat di Luarnya permukaannya aja. saja, di terasnya saja. Dalamnya Udah nggak- pinter ya, padahal orang tuanya di situ sangat berupaya, distimulasi lagi di rumah, pembelajaran yang dari bimbel diulas lagi, diulang lagi kan gitu ya. Jadi memang betul-betul di konsep anak-anak ini seneng belajarnya itu nggak tertekan. Terus yang selanjutnya yaitu metode ramah calistung yang ramah anak. Calistung. Lebih ke sana konsepnya. Jadi calistung yang kadang kan anak-anak itu TKA-nya dibiarkan. Jadi mereka nggak fokus TKA ini distimulasi, enggak, masih TKA, kadang kan gitu. Nanti kalau sudah masuk ke TKB itu di drill, ditekan, harus sudah bisa baca, tulis, berhitung, karena mereka sudah mau masuk ke tingkat SD. Ini yang sering menjadi kasus anak akhirnya down dan nggak mau belajar atau merasa beban dulu, padahal mereka masih di usia dini. PAUD, usia PAUD itu kadang orang nganggapnya 3 ke bawah ya, padahal TKA TKB itu yang namanya PAUD. Jadi anak baru lahir sampai umur 6 tahun itu namanya PAUD. Jadi meskipun umur 5-6 masih PAUD, masih kecil. Maksudnya tahapannya, jenjangnya juga bukan yang penuh tekanan seperti itu. Nah, calistung di sini kadang kan ada ya Bun ya, orang ngomongnya tuh
udah anak usia dini tuh stimulasinya motorik aja, sensorik aja, karena nggak boleh calistung itu, nanti anaknya beban gini. Tapi mau masuk SD sudah bingung dulu, lupa sama sensorik motoriknya yang mereka perdebatkan. Anak usia dini tidak boleh diajarkan calistung tadi, lupa sudah dengan konsep itu. Tetap anaknya di drill gimana caranya sudah bisa calistung dan siap masuk ke SD. Di sini konsep untuk kurikulum sendiri itu masih seperti dagelan ya, istilahnya dari pemerintah sendiri untuk anak usia dini sekolahnya nggak boleh ada calistung, misal seperti itu kan. Tapi di SD saat mau masuk SD ada tes calistung, dimana orang tua akhirnya kan tergopoh-gopoh, bagaimana anak saya kalau tes nggak bisa masuk dong ke SD ini dan itu kan, seperti itu. Masih kayak lelucon, kurikulum TK sendiri ini masih kayak lelucon. Makanya saya konsepnya realistis aja di bimbel itu. Realistisnya apa? Kamu pingin calistung kan, pingin anaknya pintar masuk SD, sudah siap ke tahapan SD, kita mulai dari dini. Kita mulai menebalkan, itu kan stimulasi juga motoriknya, pegang pensil itu motoriknya jalan kayak gitu. Jadi konsepnya calistung itu nggak melulu kayak anak ditekan dia harus belajar, padahal di situ dia juga bermain. Stimulasi motorik itu ada, misal memegang pensil, mengarahkan arah tulisan, itu juga ya Bu. Iya, itu masih masuk ke tahapan itu. Menghitung pun kita dari dasar. Nah, di Bialmi pun misal anak yang kelas 1 SD, dia mau persiapan ke SD tapi belum siap istilahnya, masuknya ke private weekend, ya tetap dari dites dulu dia sampai mana, walaupun kelas 1 SD tapi dia belum bisa baca, belum bisa dikte, belum lancar, ya kita taruh di tahapan yang dasar seperti anak usia 4 tahun. Nah gitu iya ya, kadang ini ada Bun kasusnya, waktu itu bundanya itu nggak terima anaknya ditaruh di progres yang ini. Pokoknya ini mau cepet, mau tes SD itu, maksudnya mau mendekati masa-masa tes-tesan masuk SD. Jadi dia maunya cepet lah, anaknya sendiri ini nggak siap, dia nggak bisa apa-apa, betul-betul masih pinter anak kita yang TKA lah istilahnya, jilid 1 masih menguasai itu, dia dasar banget itu nggak ada. Nah ini yang saya saklek ya istilahnya, kadang orang ngomong Bunda Nia itu kalau udah AA, iya karena kalau metode saya diacak-acak, saya hanya mengikuti wali murid nggak jalan. Pastilah yang nggak diizinlah yang nggak seperti ini, nggak dicari orang. Karena itu tadi kita harus konsekuensinya, konsistennya harus dapat sama metode kita, gitu. Gitu ya. Jadi harus sabar Bun sama progresnya anak itu, dinikmati. Kadang nggak sabar gitu. Bundanya, kenapa nggak sabar sama anaknya sendiri, nggak sabar coba. Alhamdulillah kita sabar ya sama anaknya orang. Alhamdulillah. Gimana nih Bun sabarnya? Masya Allah pokoknya. Udah sampai semana sabarnya. Iya. Oh iya Bun, di Bialmi ini kan ada yang baru tuh ya. Buni ambil metode kelas berapa Bun? Berkarakter atau kelas kondusif ya Bun. Ya, itu bisa dijelaskan nggak Bun kayak gimana biar orang tua atau wali murid itu biar lebih paham kayak gimana Bialmi itu sekarang. Masya Allah ya. Ini menarik sekali karena saya ingin mempunyai kelas yang walaupun anaknya itu di usia dini, dia betul-betul tertib gitu, dengan tanggung jawab, dengan amanah yang bundanya kasih itu dia betul-betul sudah mandiri kayak gitu kan. Nah kelas berkarakter ini pun biinilah jalan, bisa dilihat di Instagramnya Bimbel Alamul Ilmi, waktu itu live di kelas prasekolah private pagi ya, di divisi pagi ya. Iya di divisi pagi, pokoknya yang non formal ya, itu yang saya konsep non formal itu. Tenang, Masya Allah. Masya Allah. Dan menyenangkan anak-anak di usia gitu ya, di usia 4-5 tahun, tapi sudah mengerti dengan disiplin, tata tertib dari bundanya. Di kelas kondusif ini juga kita mengurangi ya, istilahnya berupaya memakai kata-kata positif untuk anak-anak. Kata-kata positif itu yang dalam arti kata tidak mengucapkan tidak. Ya, tidak mengucapkan jangan. Nah itu ya. Namun di sini kembali lagi ini konsep akademik. Jadi tidak dicampur baur dengan diniahnya. Misal kalau hadis itu kan ada janganlah
kalian. Nah, ini tetap Makan kita dan minum iya, sambil tetap kita berdiri. kasihkan karena ini konsep diniyah. Nah, ketika konsep akademiknya kita berupaya, bundanya pun saya buatkan PDF-nya untuk kata-kata yang harus dihafal ya, Masya Allah bunda-bundanya berupaya. Jadi kita mengurangi. Jadi jangan misal jangan rame, jangan berisik. Nah, itu kadang kan anak-anak ini apa sih bunda itu rewel, bunda ini cuman Bawel. iya cuman mendengar bundanya berisik gitu kan. Tapi kita lebih mengonsep si kata-kata positif ini tadi, misal jangan rame, kita ganti dengan kontrol suara. Pastikan Gerakan. suaranya nyaman, bisa didengarkan dengan baik begitu kan. Atau jangan ke sana, jangan lari, jangan gini Bingung gitu. anak nanti. Iya, Aku harus gimana sih gitu mungkin apa ya. sih bunda ini ngomong apa sih, kan nggak fokus ya untuk kata-kata yang disampaikan tuh, banyak kata bunda. Jadinya lebih ke kontrol gerakan. Yang diingat kontrol gerakan, kontrol gerakan. Pastikan berjalan sayang. Nah, namun dengan bahasa yang tetap penuh kasih sayang ya pastinya. Sudah ciri khasnya Bi Almi, sayang. Pasti itu udah Bi Almi banget gitu kan istilahnya. Jadi kata-kata yang positif tadi yang kita mulai terapkan ke anak-anak. Karena misal dari murid yang speed delay itu juga sulit kan ketika mendengar bunda ini ngomong apa sih. Tapi kalau dua kata, dan dua kata ini sangat simple, mudah dipahami, dia cepet masuk, dia cepet mudah ngomong atau yang lainnya, cepet berinteraksi istilahnya. Jadi saya lebih berupaya di mana kelas kondusif atau karakter ini sudah diterapkan ke semua kelas di Almi. Insya Allah sekali. Ada lagi nih Bun, pertanyaan selanjutnya. Banyak ya Bun? Banyak sekali Masya Bun, Allah. ini masih banyak lagi ya. Mungkin ya namanya aja mengenal lebih dekat Bi Almi. Ya, biar para wali murid itu nggak tanya-tanya, lebih paham gitu. Nanti bertanya-tanya bisa dalam lihat. hati, tapi sungkan mau ngomong ya. Ya barangkali nanti japri bunyi tapi nggak kebales kayak gitu. Itu sindiran ya kayaknya ya. Sindiran keras itu ya kayaknya. Oke Bun, pertanyaan selanjutnya ya Bun. Iya. Bi Almi itu ikoniknya di diniyah Bun. Itu tujuannya untuk apa sih Bun? Anak usia dini udah diajarin diniyah, kalian tuh kayak gimana? Diajarinya itu seperti apa? Mungkin versi Buni di Bi Almi seperti apa Bun? Iya, karena memang untuk agama Islam ya tentunya kan yang paling harus kita tanamkan ke anak-anak itu kecintaannya kepada Allah. Ya istilahnya lebih mengenal agamanya, konsep agamanya itu seperti apa. Kadang maaf yang saya tahu ya, istilahnya sekolah anak saya pun dulu istilahnya itu hanya pengenalan di teras luarnya saja. Misal kalau rumah itu hanya di ujung-ujungnya saja, hanya di tamannya, tapi lebih masuk lagi tuh nggak ada. Karena ya mohon maaf sekali lagi, pembimbingnya pun hatinya jauh dari kecintaannya sama Allah. Di sini pun para bundanya selalu belibet ya puasa. Minum tabun. Biar fokus. Iya, ini kayaknya kurang fokus ya. Minum aqua dulu. Iya. Jadi bunda-bundanya pun selalu saya stimulasi, saya cerewetin, saya bawelin gimana dari bundanya dulu itu ada kecintaan sama agamanya. Ya, Bun, iya, betul-betul tahu, oh iya aku tuh sama Allah betul-betul bergantung sama Allah, mintanya sama Allah. Nah ini konsep yang kita tanamkan sama anak-anak. Nah itu insya Allah yang Bunda Nia tahu hanya di Bi Almi. Kalau sampai sedetail itu, sampai dimana misal kamu mau apa sayang, minta dulu sama Allah, bukan sama bunda atau orang tua, karena kita hanya perantara. Sampai sedetail itu anak-anak kita ajarkan mengenal Tuhannya. Karena miris sekali loh Bun, kadang nanti kita membaca surah ini biar dapat pahala, kita biar ketemu sama Allah. Nggak mau bunda, aku mau ketemunya sama Spiderman. Waduh. Pernah nggak muridnya Bunda Jezi kayak gitu? Pernah. Itu sangat miris sekali, berarti di lingkungan keluarganya pun sangat jauh. Berarti nggak diajarin gitu ya Bun. Iya. Dan benar, itu ternyata orang tuanya sibuk. Orang tuanya HP. Enggak Bun, HP. Orang tuanya kerja. Oh kerja. Jadi ya kan di HP juga bisa kerja iya, Bun. betul. Jadi sama pembantunya atau yang mendampinginya itu ya cuman dikasih HP
anaknya ini Nonton tadi, TV, iya, dan game. sangat nggak paham dengan konsep Allah itu siapa, mintanya Nggak kita kenal sama ya, Bun. itu kan kasihan sekali. Padahal pondasi yang terbaik itu ya dari usia dini. Dia mengenal kemana ketika saya hilang arah, ketika saya mau minta itu saya mintanya ke siapa. Dia kan harus tahu konsep seperti itu. Saya mau masuk kamar mandi pakai kaki apa, saya mau makan pakai tangan apa. Itu kan sangat yang betul-betul kita perhatikan, di mana Padahal sepele ya, Bu. sepele. Cuman Tapi di kehidupan sehari-hari, kehidupan kesehari-hari, jangan ke sehari-hari yang kita akan lewati nanti. Kita kan tinggal menunggu jadwal ya. Di akhirat kan itu yang ditanyakan sama Allah nanti. Bukan kamu sudah les bahasa Inggris, kamu sudah pintar matematika, kan enggak. Lebih udah pialanya udah oh berapa? iya, lebih ke diniahnya ini tadi yang kita kuatkan dari anak-anak ini sudah paham konsepnya agamanya. Istilahnya seperti itu. Biar kecintaannya sama Allah itu lebih dalam lagi. Ketika cinta sama Allah itu sudah dalam, mereka sudah siap untuk mengikuti tahapan ujian-ujian dunia itu, insya Allah sudah siap, tahu tempatnya mereka pulang itu kemana gitu. Masya Allah banget ya. Masya Allah. Dinianya dapet, calistung dapet, kurang apa lagi nih Bi Almi? Kurang apa lagi Bunda ya? Segera Masya Allah. save kuota promosi. Iya betul, save kuota karena sudah banyak banget yang inden tuh. Masya Allah, Lihat. listnya Pengen banyak tahu nggak sekali. listnya? Banyak sekali loh, dari kelas per kelas tuh Iya, ya Bun. banyak ya Bunda ya. Terus Bun, ini kan biasanya tuh kalau di kita acara di outing kelas gitu ya Bun, di luar itu kan mesti Bunda pakai pinky gitu. Ikonik Bi Almi tuh pinky ya, karena Kali apa ini itu? Buni nggak pakai pink. Oh iya, tapi ininya Buni Bosen. pakai pink ini. Iya, ciputnya, Masya Allah. ciputnya pakai pink. Takut bosen nanti penontonnya Buni pink terus, ada kerudung lain nggak? Nah, dikira nggak punya yang Iya. lain gitu. Jadi Bunda Nisa tadi sempat kaget, Buni nggak pakai pink. Kasih Iya. warna lain ya biar nggak bosan penontonnya. Ikoniknya itu kan biasanya manggil sayang gitu, berarti kan sayang ya Bun sama anak ya Bun. Dengar-dengar juga kayak gitu. Bi Almi Nggak tuh- denger-denger sih Bun, kenyataan. Oh iya, ya kan banyak bunda-bunda yang lain kayak saya dengar Walmur sendiri itu bilang di Bi Almi itu bundanya penyayang sekali. Masya Allah. Ke anak itu ngerangkulnya itu ya nggak cuma dengan Iya, rangkulan betul-betul biasa, dari hati. dengan hati gitu. Bisa jelasin nggak Bun kenapa kok bisa kayak gitu? Ya konsepnya sendiri kenapa pink itu, selain memang pink itu warna favoritnya Bunda Nia. Oh, warna favorit ya ternyata. Jadi kayak terobsesi ya, pokoknya saya punya sekolah itu pink 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 gitu. Gurunya saya dandanin pink 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 Oh pink gitu, gitu ya. kayak Barbie Bun. Jadi cantik luar dalam Barbie nggak luarnya aja, tapi kalau kita cantik luar dalam Oh, insya Allah. Insya Allah, amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi Puasa Bun, mumpung puasa iya, bulan doa ya Ramadan. yang baik-baik. Dia memang saya konsepnya itu bunda-bundanya itu harus dari hati. Kan saya juga menstimulasinya intinya kalau kalian mengajarnya cuman hanya tampilannya saja, tapi hatinya nggak sayang sesungguhnya sama Anak-anak. anak didik ini tadi, qadarullah nggak nyampe. Pembelajaran yang diberikan, apa yang kita upayakan itu kurang klik, chemistry-nya itu nggak dapat gitu Bunda. Tapi kalau kita betul-betul sayang, walaupun kita kesal ya, atau kita punya problem sendiri di rumah, tapi kita profesional di bimbel, kita sayangi, ini anak saya di bimbel. Anak saya kan 2 di rumah. Oh iya. Kalau di bimbel kan banyak. Jadi, oh ini anak saya di sini. Saya betul-betul memberikan kasih sayang yang loyalitas, kasih sayangnya tuh yang misal level itu level 5 gitu kan. Masya Allah. Jadi anak-anak itu yang sampai meluk, pernah lihat nggak videonya itu? Ya, Bunda iya. Nia di sini aja mereka sudah lari gitu, karena Bunda Nia baru datang aja udah iya. kayak semut dikasih gula. Oh semut. Kutuk. Buni Semut ya? Ya, Murid kita Buni. semut. Kan kaya. Buni Kaya. gulanya. Tuh anak-anak gerombol langsung lo Buni. Semut. Iya kan? Iya banyak. Manis dong ya? Iya. Masya Masya Allah. Iya masuk. Nanti saya kasih bintang deh. Waduh. Bun, duit aja dong Bun. Habis ini mau lebaran. Iya nanti ya. Oke, selanjutnya nih Bun. Ya. Betul tidak ya kalau di Bi Almi itu walaupun gak ada ijazahnya bisa masuk ke sekolah formal ke tingkat selanjutnya tuh Bun, kan dari TK toh itu bisa. Bismillah bisa. Masya Allah ini banyak sekali ya yang kadang mau masuk Bi Almi itu mempertanyakan pertanyaan ini Bunda. Jadi untuk Bi Almi sendiri itu
sudah dari tahun corona itu 2021 itu kita kan setahun ya, 2022. 2022 terus yang kemarin 2023 kita sudah mengeluarkan lulusan Bialmi. Iya, jadi sudah ada murid-murid yang lulusan di Bialmi masuk ke sekolah negeri, ada yang swasta juga diterima karena memang untuk PAUD ini atau TK itu nggak fokus pada ijazahnya, maksudnya bukan syarat khusus untuk masuk SD, itu ada undang-undangnya Bunda. Jadi ketika ada sekolah SD yang mempersulit masuk itu bisa dilaporkan ke dinas istilahnya, karena pada pendidikan PAUD itu ada 4 ya, ada 4. Yang pertama yaitu pendidikan formal ya, TK-TK yang terdaftar itu. Lalu seperti kita PAUD non formal. Yang ketiga penitipan anak yang seperti itu, daycare ya betul. Terus yang terakhir pengasuhan dari rumah. Jadi misal dia tidak masuk ke Bialmi, hanya pendidikan dari rumah atau diasuh oleh ibunya sendiri, itu nggak apa-apa masuk ke SD. Tidak ada persyaratan khusus untuk dia masuk. Misal tidak ada ijazahnya tidak boleh masuk. Ini yang nanti sekolahnya yang akan kena diskualifikasi untuk SD-nya sendiri. Jadi misal bunda-bunda dipersulit, tinggal dilaporkan saja ke dinas atau ke LSM, itu bisa sekali. Karena memang tidak ada persyaratan khusus untuk ijazah TK ya. Jadi sebenarnya nggak masalah anak ini tadi sekolah atau tidak sekolah, nggak apa-apa. Untuk masuk SD itu tidak ada persyaratan khusus, ijazah itu tidak menjadi patokan. Walaupun kemarin ada yang tanya, Bunda di sini persyaratannya ada ijazah, saya takut nanti nggak diterima. Langsung tanyakan saja ke sekolahnya. Karena pengalaman yang pernah bertanya wali muridnya tanyanya itu ke gurunya nggak tahu dong, karena guru itu kadang kan bukan lulusan PAUDI, bukan PG PAUD, kadang juga lulusan akuntansi masuk. Kayak saya dulu bukan jurusannya PAUD ya jadi guru, istilahnya kan kayak gitu, betul-betul nggak ngerti konsepnya PAUD itu tadi kan. Jadi ya menjawab sesuai mungkin aturan sekolahnya, di situ ada ijazah dijawab ijazah. Waktu ditanya di kepala sekolahnya nggak usah gitu, nggak apa-apa masuk gitu. Jadi nggak apa-apa ya, nggak perlu repot-repot cari sana sini harus TK yang berformal terus yang di lain-lain gitu. Jangan itulah nurutin pokoknya gengsi, bunda-bunda. Bundanya harus pinter, mau fasilitas apa kualitas. Memang kita kalah di fasilitas, kalau saya kualitas. tapi bismillah kualitasnya boleh lah diadu. Malah Masya Allah banyak yang tahu lah keunggulan kita, Insya Allah. Masya Allah sekali. Sudah siap kelas 1 sudah kayak tahapannya kelas 2. Sudah pakai lembar soal, sudah bisa anak kita ya. Alhamdulillah. Ada nggak sih di Bialmi ini anak yang, maaf ya Bun, ABK. ABK atau space delay mungkin, itu kan lebih banyak sekarang Bun. Banyak sekali sih, nggak jauh-jauh di dekat saya, lingkungan saya itu aja banyak anak yang space delay. Itu gimana Bun? Kalau di Bialmi Bunda ada anak space delay, menangannya gimana? Masya Allah. Tapi sayangnya sekarang tuh kadang orang anaknya speed delay langsung dibawa ke psikolog. psikolog lagi naik daun ya kan. Zaman sekarang. Biar tren Bun. Karena banyak anak-anak yang spesial tadi. Padahal misal kekurangan pada dia terlambat berbicara itu karena ibunya main HP terus, anaknya nggak diajak ngomong. Kalau di zaman dulu ya, nenek-nenek kita dulu kan, anaknya siapa ini? Di gudang gitu ya Bun? Iya, masih bahasa Jawa itu di gudang. Di gudang. Nah, ya sering diajak interaksi. Ya, interaksi. Ngobrol, ngomong, nenek-nenek, nah, gitu ya. Kan seperti itu. Sekarang enggak, mamanya udah diem HP aja. Ayo nak, diem nak. Anaknya di setelin TV aja. Gimana mau ngomong? Kalaupun ngomong dia jadi Upin Ipin. Ya, jadi nggak bisa, sulit sekali gitu. Bahasanya tuh menirukan Upin Ipin atau Sofia yang yang warna ungu itu kan. Princess itu kalau perempuan ya, kalau laki-laki Upin Ipin. Jadi untuk mengatasi anak-anak seperti itu kuncinya bundanya harus sabar dulu. Kita berproses. Ada di bimbel itu Amel, Masya Allah. Ya Amel. Sekarang private weekend. Di private weekend sudah kelas 3 ya, kelas 3 SD.
Itu dulu dia dari bimbel awal masih di Taman Baru. Dari merintisnya Bunda Nia ngikut Amel itu, Masya Allah. Sampai pindah ke Kertosari. Sekarang juga mengikuti sama Sila. Ada Sila. Anak saya. Oh, Masya Allah ya. Sekarang PKB kelas berapa sudah. itu? Kelas 1 Bun. ya. Itu dari Kertosari. Oh, di Kertosari. Langsung Barunya pindah. Kertosari. Iya. Jadi bisa dilihat ya perkembangannya sekarang. Malah kemarin untuk Sila juara 2 ya untuk hafalan surah pendek. Ya, Iya, Masya Allah. Tuh kita kan nggak nyangka ya, dari yang nggak bisa ngomong loh. Biiznillah bisa Allah mudahkan. Karena apa? Kita stimulasi terus. Ngaji, sabar ya Bun. Iya, ngaji sayang sama gerakan mulut kayak gitu. Misal kalau yang tantrum, ya kita sabarin. Semuanya tuh memang prosesnya itu kuncinya sabar ya. Karena kadang orang tua ini yang buat kita gopoh kan, nggak mau sabar. Bunda kok belum ini, Bunda kok belum mau ini, belum mau itu. Padahal kalau disabarin, ngerti kekurangan anaknya apa, mau juga bekerja sama di rumah, biiznillah cepet. Bisa. Iya, jadi Bi Almi tuh jangan dikira muridnya itu Masya Allah semua ya. Masuk itu ada yang tantrum, ada yang speed delay, terus pernah juga yang ABK cuman 1 kali itu aja waktu itu. Sempet juga waktu yang di Kertosari ya, di di Taman Baru, terus ke Kertosari juga ikut pindah. Cuman mohon maaf akhirnya terlalu mengganggu, Bunda Nia cut. Di situ sih agak ada fitnah sih, istilahnya ya menjelekkan bimbel orang tuanya. Istilahnya kita yang nggak mau tersinggung, makanya dari situ Bunda Nia hati-hati, lebih ya, hati-hati. Orang tuanya nggak mau menyadari anaknya. Misal kelebihan energi ya, misal anak aktif gitu. Kalau mau ngomong autis atau apa kan bukan ranah kita ya, kita nggak boleh ngejudge. Psikolog ya. Iya, anak ini sakit itu nggak boleh, kita nggak boleh karena bukan ranah kita. Ya saya ngomongnya kelebihan energi lah, anak aktif atau yang masih rewel, tantrum. Inilah kita bisa membuat anak-anak itu sekarang jadi anak-anak yang Masya Allah ya, pertolongan Allah. Jadi kuncinya itu sabar sih. Kita sabar ketika masih nangis, kita sabarin dulu, kerjasama sama orang tuanya. Mama ini masih belum mau, nggak apa-apa dicoba di hari besok. Masih banyak hari. Jenjangnya masih panjang, jadi sabar aja sih kuncinya untuk menghadapi anak-anak spesial itu. Doa terus yang support dan doa itu yang paling utama. Insya Allah. Pinter ya Bunda Jessy kalau menyimpulkan. Yang ditunggu nih sama wali murid nih, kira-kira apa ya pertanyaannya? Ding. Boleh ganti kaki nggak? Kayaknya capek ya. Boleh Bun, silakan. Sudah berumur ya guys? Belum masih. Kita kayak sepantaran kan, cuman beda angka aja. Kayak Bunda Jessy Maret kan sama kayak Bunda Nia. Tapi tahunnya beda jauh. Sama Maretnya di bulan, tapi beda jauh. Tanggal berapa Bunda Jessy? Tanggal tit. Oh iya, 20. Takutnya nanti banyak yang ya Bunda Nisa ya. Bunda juga tit. Tit juga. Tapi saya sudah tahu. Oh, Masya Allah. Nah, ini ya Bun. Muridnya kan udah banyak ya Bun. Alhamdulillah, Bi Almi sekarang lebih banyak. Dan yang inden aja udah banyak segitu Bun. Iya, banyak mau sekali nambah ya. Mau nambah tempat lagi Bun. Oh, Masya Allah, doain ya. Ada nggak Bun impiannya Buni untuk merubah ke TK? Mungkin kan banyak tuh orang yang pingin anaknya masuk ke TK aja. Mungkin Bunda Nia juga dengeran dari wali murid, Bun nggak pingin masuk TK ya, nggak pingin di TK-in aja ta. Sebenarnya banyak sih ya, istilahnya bunda-bunda yang mendoakan malah bukan hanya TK saja Bun, sampai ke pondokan. Wah, pondok Alamul Ilmi. Iya. Jadi kadang saya kasih pengertian Bunda, ketika kita berubah konsep dari bimbel sendiri ke sekolah yang formal atau terdaftar yang bisa mengeluarkan legalitas ijazah. Nah, ini kita nggak bisa memiliki kurikulum calistung ramah anak lagi, karena kita akan didiskualifikasi ketika kita mengadakan calistung dengan seenaknya, istilahnya kan, jamnya terserah kita, dimana untuk ya tau lah ya, untuk bunda-bundanya apalagi yang anaknya sudah sekolah formal, untuk calistung sendiri itu tidak ada pada indikator kurikulum yang utuh, dia adanya diletakkan pada ekstrakurikuler.
Jadinya ekskul ya, Bun? ekskul. Singkatannya. Jadi ketika mereka sudah lelah ini ya seharian, mereka dihadapkan dengan pembelajaran calistung. Makanya kenapa banyak murid TK yang sudah sekolah formal sekolah di kita, malah dari sekolah-sekolah yang masya Allah ya sudah nggak wow gitu. iya sudah nggak diragukan lagi lah istilahnya, nama sekolahnya ini tadi sudah sangat booming gitu kan di Banyuwangi sendiri. Itu malah banyak di sekolah kita di Bimbel Sore. Ya, Bimbel Sore. Di Bimbel Sore banyak sekali sekolah-sekolah besar di Banyuwangi masuknya penambahan lesnya di Bimbel kita, di Bimbel Sore. Kenapa? Karena mereka sudah lelah. Mereka sudah lelah, capek dihadapkan dengan pembelajaran calistung. Nah, konsep yang salah ini tadi yang banyak membuat anak-anak jadi malas belajar. Dia sudah seharian, sedangkan di Bialmi sendiri kita mengonsepnya jamnya juga pembelajaran 1,5 jam atau 2 jam. Nah, durasinya sendiri di Bialmi itu sangat friendly ya untuk anak-anak. Istilahnya di jam pembelajarannya itu 1 jam, 2 jam pembelajaran. Jadi mereka masih semangat untuk mendapat materi-materi calistung yang kita berikan. Kalau di sekolah formal dari jam 7 sampai jam 10 atau jam 11 mereka sudah lelah mengerjakan aktivitas motorik. Indikator-indikator yang bertema sensorik motorik. Sedangkan pada fokus pembelajarannya calistungnya yang sangat inti pada pembelajaran yang sangat dibutuhkan sama orang tua, namun kadang munafik istilahnya, tidak membutuhkan anak saya, kasihan nanti gini, tapi bingung kalau anaknya nggak bisa calistung, diletakkan di akhir pembelajaran di mana anak sudah capek. Dari jam 7 sampai jam 11 mereka di sekolah lari sana lari sini. Fokus anak itu cuma 5 menit. Coba muridnya jenengan, oke sayang dikerjakan, fokus. Habis gitu umet sana, umet sini. Aktivitasnya banyak kayak gitu kan. Jadi memang saya nggak ada impian untuk menjadikan Bialmi ini TK. Dimana juga yang inti pada Bialmi ini, saya membuka Bialmi ini, niat saya itu untuk membantu orang-orang yang sulit untuk sekolah. Orang-orang yang ekonominya menipis, maksudnya ekonominya rendah dan akhirnya dia tidak sekolah. Bismillah yang masuk malah owner-owner. Alhamdulillah. Iya. Padahal saya mengonsepnya untuk orang-orang yang tidak mampu, istilahnya ingin membantu orang lain yang nggak bisa sekolah jadi bisa sekolah, yang nggak bisa merasakan suasana sekolah anaknya bisa sekolah. Tapi masya Allah yang datang malah orang-orang hebat yang biiznillah akhirnya membantu, mampu ya Bu. Iya, membantu dalam memberi fasilitas pada Bialmi. Seperti donasi permainan, kayak AC, masya Allah itu semua dari hamba Allah. Barakallahu fiik. Jadi karena niat membantu tadi, dibantu juga sama Allah, masya Allah ya. Jadi nggak ada untuk konsep saya merubah ke formalitas itu nggak ada. Karena saya juga pernah jadi guru formal, capek sekali ya untuk administrasinya itu sudah melelahkan sekali sebagai guru itu. Belum ngajarnya, belum mikir untuk kurikulumnya, belum juga administrasinya, aduh sangat berat sekali. Jadi saya pingin buat sekolah juga ramah buat emak-emak yang dalam arti kata itu ketika mereka bekerja juga nggak dibebani dengan banyak pekerjaan. Ya intinya membantu orang, membantu tutor, membantu wali murid, istilahnya konsepnya Bialmi itu untuk membantu tujuan orang Buni lain. aja udah baik banget gitu, masya Allah. Amin, semoga istiqomah ya Bun. Amin. Ya, Oke Bun. Juga Bun, ini Bun, anak sekecil-kecil ya yang kata Buni tadi umur 4, 5 itu masya Allah sekali ya Bun. Biidznillah dia pinter banget bacaannya, tahsinnya, apalagi tajwidnya loh. Gak semua orang bisa tajwid, tapi anak-anak di Bialmi itu masya Allah sekali. Sangat fasih gitu Bun, biidznillah fasih-fasih gitu. Dengan ciri khasnya Qori Buni gitu. Masya Allah. Bisa dijelasin tuh Bun, gimana tuh Bun? Iya, kadang dilupakan ya sama banyak orang itu untuk pembelajaran tahsin itu khusus untuk orang dewasa aja. Yang lebih jelas mengajarinya itu sama orang dewasa aja. Anak-anak itu nggak perlu sampai sedetail itu. Nah, ini konsep yang salah bagi saya pribadi ya, seorang pengajar. Dari dini itu harus diajarin ain itu seperti apa,
tempatnya di mana, sampai Makhorijul mungkin huruf ya. iya, saya selalu menstimulasi tutor, ayo pintar juga untuk materi tahsin. Jadi kalau mengajarkan ke anak-anak betul-betul paham gitu, sayang ini ain tengah tenggorokan. Ayo sayang ifa hakiki ditahan dulu, ya Benahnya. sabar, ya dengungkan dulu. Jadi mereka betul-betul sudah dididik dari dasar untuk melafazkan ayat-ayat atau huruf-huruf dengan baik dan benar. Biar stimulasi juga ya Bun. Iya, dan juga itu tadi audio dari Bunda Nia. Insya Allah nggak ada di mana-mana. Ya itu, jadi Hanya ikoniknya di situ juga. Bibi Almi audionya. Kalau ada Bunda yang Nia. lomba-lomba itu kelihatan banget kalau dia itu murid Bi Almi gitu. Iya, Karena dari korinya. korinya itu bisa surah-surahnya itu semua ada korinya ya. Korinya itu khusus dari Buni gitu. Iya, Nih, jadi Buni. membantu. Iya, sedangkan kalau di murotal itu kan kadang sudah di itu ya. Kan di dapur rekaman itu Bun. Sudah Beda, di Bun. Buni kan apa pakai sih? rekaman apa? Iya, kita pakai manual, jadi kayak hames. Terus Itu lebih hatipis terdengar. lebih terdengar, sedangkan kalau sudah masuk dapur rekaman kan sudah bisa Diedit. edit suaranya. Kayak kemarin saya tanya Bunda Nisa, ini kok bagus sekali ya suaranya, kok nyaring, kata Bunda Nisa, itu pakai efek Bun. Oh gitu ya, Iya, iya. ya kan suaranya bisa melengking bagus gitu. Merdu Ternyata- ya Bun. Iya, Tapi kalau Buni nggak usah pakai dapur kan udah merdu sendiri. Masya Allah ribet lagi ya. bener. Masya, itu dari hati apa cuman Bener mau banget, uji di bener. sini aja sih? Makanya saya itu kalau nerek kok bisa sih kayak gitu suaranya Bun itu. Bismillah, Masya Allah. Heran saya. Padahal ya nggak pakai ini kan Bun, nggak pakai ini juga kan. Iya, nggak pakai apa-apa ya, cuman Langsung gini pakai aja. HP kan Buni itu tapi Iya. ya emang bener merdu gitu. Mungkin ya dulu mantan penyanyi kali ya. Jadi kayak merdu gitu. Aduh, tenang. Aduh, Masya Allah banget suaranya. Jadi dibuat ngaji itu cengkok-cengkoknya itu yang disukai, yang bikin itu lambang kori Buni itu dari Oh, cengkok. Masya Allah. Itu Mungkin sih. itu juga Allah persiapkan, memang semoga saya yang dipersiapkan untuk agamanya Allah ya, istilahnya Masya untuk Allah tahsin sekali. ini lebih dikenal Hmm. lagi, lebih serius lagi untuk pembelajaran tahsin ini, nggak cuman asal ikut halakoh ini, tapi tafsirnya yang lebih diutamakan, Ya. bukan pembenahan bacaannya. Walaupun Buni pakai mic itu yang kayak waktu acara tur tahsin itu emang bener-bener suaranya merdu sih gitu. Oh, Masya Allah, barakallah. Beda sama suara Wah, saya. bintangnya banyak. Suara saya beda banget, gede. Masya Allah. Emang Anggun Lee sih orangnya. Suaranya ding, suaranya. Oh gitu. Kenapa kok Suaranya Anggun Lee. Emang iya, akunya Bun. enggak. Iya, karena Buni sedikit ya gitu deh. Oh, iya, Karena ada pencilaannya ya, guys ya. Pecicilannya ya, Pecicilan iya. Ya itu kadang juga ada. nggak tega sama orang yang, Masya Allah Bunda Nia ini, padahal Bunda Nia pecicilan Ya, banget nggak tahu sebenarnya. di luar kan. Coba jadi tutor juga, pasti tahu lah Buni seperti apa ya kan. Bunda, kenapa Bunda kok kekeh sekali dengan metode pengajaran Bunda Nia sendiri tuh kok kekeh banget? Kenapa tuh Bun? Beri alasan coba. Ya alasannya itu tadi, Masya Allah. Tadi sempat disinggung di awal, dan hasilnya bisa dilihat lah. Pokoknya anak-anak Bi Almi itu ainnya jelas, terus misal setiap hurufnya itu mantep bacaannya. Iya. Walaupun namanya anak kecil belum sempurna ya Bun. mungkin Kita karena aja kalau orang ada yang dewasa masih cadel gitu, berupaya kan. Kalau yang cadel, insya Allah juga terlihat dia itu sudah mampu atau belum. Ya insya Allah tahulah ketika dia membaca itu sudah misal ya Bun ya, contohnya kayak alhamdulillah bil rahman, tapi dia mengikuti kan untuk setiap qaidahnya itu dia ikuti, cuman Allah masih beri dia keterbatasan untuk pelafasan yang masih belum sempurna, belum fasih. Iya, jadi misal kayak tutor-tutor itu kadang kalau jenengan nggak istilahnya nggak yakin ini sudah naik atau belum, untuk anak-anak yang masih belum Allah mudahkan lafaznya, saya suruh Video. video tanya ke Bunda Nia, atau mungkin kita satu kelas ya, satu jadwal langsung diserahkan ke Bunda Nia untuk ngetes gitu sih. Untuk di ngajiin lagi Iya, ya, suruh dites lagi. Dites ngajinya. lagi, di murojaah Karena ya lagi. banyak kan anak usia dininya kan banyak toh di Bi Almi. Di Bi Almi itu lebih banyak anak usia dini. Walaupun Iya. di kelas TKA atau TKB itu juga masih ada yang belum bisa Lafazkan dengan lafaznya itu. fasih. Iya, ada Tapi yang setidaknya cadel. dengan tempat-tempat atau lembaga lain itu pasti terlihat bedanya. Karena dari misal hukum roh itu sangat ditekankan. Semua kaidah itu sudah kita ajarkan dari dini, dari dasar, dari pondasinya yang
kuat ini kan saat mereka masih kecil ini sering kita latih. Walaupun ainnya anak saya sendiri itu kelas 3 baru bisa ain dengan sempurna. Tapi terus dilatih. Malah anak saya bisa ngomong gini, Umi itu ainnya nggak bagus, padahal dia belum bisa ain. Melafazkan ain dengan Dia betul sudah itu. paham Tapi mungkin. dia paham, Ya. oh konsep ain itu seperti ini. Cuman dia belum dikasih kemudahan. Karena memang untuk melafazkan huruf-huruf dengan baik benar itu di kelas 4, 5, 6 lah istilahnya. Ketika ada di usia dini, misal contohnya murid kita Kaira ya, di private pagi itu Masya Allah bagus sekali setiap melafazkan hurufnya. Itu Allah kasih kemudahan berarti dikasih lebih sama Adek Allah. Kai. Adek Kai, halo. Mamanya itu eksis banget Oh, gitu, Bun. Masya Allah. Maksudnya eksis dengan Bi Alminya Iya, Masya Allah sekali ya. apalagi kalau anaknya udah ini Bun, saya pernah lihat statusnya tuh sampai koriknya Buni tuh, murotalnya Buni, audionya Buni itu waktu ngaji tuh dibuat ini. Oh iya, itu mamanya Inya juga cerita. Iya, Dibuat bangunin tidur, iya. Adek Kai dari biar bangun dan gitu. betul-betul bangun, Masya sekali. Allah ya itu ya. Liburan pun dia tetap murojaah gitu. Jadi nggak pernah lupa ya anak-anak Bi Almi itu Iya. walaupun liburan. Kita butuh Nggak ada mama-mama pembelajaran hebat kayak gitu Bun untuk Masya Allah. betul-betul sukses anak ini tadi jadi Masya Allah. Itu kita butuh bantuan dari bunda yang di rumah juga, nggak Bunda yang bisa hebat, anaknya di Bi hebat. Almi. Insya Allah hasil Bun, walaupun jenengan misal tidak mendampingi fokus ya, yang penting sabar. Ya, itu Progresnya pasti berbeda. Hasil, biiznillah hasil. Cuman progresnya yang berbeda. Kalau pengen cepat berarti harus pendampingan full juga dong di rumah. jangan suka yang instan, mie instan aja direbus dulu, nggak langsung dimakan. Pinter banget sih Iya Bunda kan, Jessi. Masya Allah, bundanya pokoknya tinggal makan. Wah, karena Buni ya gitu sudah. Sibuk Wah, ngajar. Sibuk ngajar. Masya Allah sibuk ngajar. Udah nggak sempet ke pasar. Oke Bun. Boleh sharing gak Bun metode khusus yang di Bi Almi itu, mode tahsinnya? Kayak gimana Bun? Ya Alhamdulillah tadi juga sudah disinggung Bunda Jessi ya. Selain mentalkin, istilahnya setiap tutornya harus bisa lafaznya. Makanya kadang saya tuh sulit nyari yang sejalan karena kadang namanya tutor ada yang duniawinya lebih kental, ada yang akhiratnya lebih banyak. Apa istilahnya, keinginan mendapat pahalanya lebih banyak. Ada yang aduh aku di sini loh cuman pengen belajar Kerja. ngajar, ya Cari nggak- uang. Iya, istilahnya kalau untuk batu loncatan sendiri saya ikhlas untuk itu. Memang ya setiap orang punya pilihan ya, pasti punya jenjang, silahkan. Tapi kadang yang mencari yang betul-betul dia mau dekat dengan Al-Quran ini yang sulit sekali ya, butuh pertolongan Allah Apalagi untuk di era mendatangkan. sekarang ya, lebih Iya, banyak gadgetnya. Sekarang udah lebih modern sekali. Iya, ada juga yang sudah keterima tapi waktu dihadapkan dengan tahsinnya mundur karena merasa mending aku ngajar SD di sekolah lain Karena yang dia nggak ada merasa keberatan. nggak ada gitu. tuntutan untuk audio, menghafal Ya, korinya Bunda Nia itu. atau membenahi bacaannya. Padahal di situ ada pahalanya. Ya, pahala Setiap guys. pahala, keberkahannya insya Allah ya. Kalian Ya, bakal mungkin dapetin. Pasti Bunda Jessi merasakan lah Pasti. ketika dekat dengan Al-Quran kan bukan hanya untuk muridnya, Ya, pasti diri lebih sendiri juga perbaikan merasa- diri iya, sendiri jadi lah kayak istilahnya. sehari-hari tuh udah Mm-mm. oh iya ya, aku udah hafal kayak gitu, kayak gimana ya, kepake gitu Bun. Reward untuk diri sendiri Iya. ke Allah lah istilahnya. Nggak cuma dipakai untuk kerja gitu ya. Masya Jadi Allah. di sehari-hari tuh ya dapat gitu. Entah habis sholat, walaupun entah cuma sebentar ya Iya, Bun. kadang kita Kan ada buka Al-Quran waktunya juga ada. yang masih Nggak- reward. Ya nggak cuma waktu di telepon Buni ngajinya. Mm-mm. Ya walaupun nggak di telepon ya. Masa sih habis Sekarang sholat? saya yang nanya Enggak. beliau, ya terus gimana? Nah, ya makanya. Ya coba terus disampaikan rasanya itu, jadi Bun. tutor Bi Almi, Masya Allah. Ya itu ya kayak gitu juga Bun. Benefitnya itu tadi, walaupun ya ngajinya emang masih belum tepat mungkin ya Bu, masih belum Ya, tapi Masya Allah lah sudah Ya. 85% Insya Allah ya Stimulusnya tutor itu. alhamdulillah dapatnya dari Buni gitu. Jadi kepake, nggak cuma di kerjaan aja. Iya, Selagi harapannya yang saya upayakan ini dirasakan juga untuk Diri diniyahnya, sendiri, untuk iya. ibadahnya, untuk Mm-mm. kedekatannya sama Allah gitu. itu yang paling ya bagusnya di situ ya. Jadi kalau aku sih walaupun duniawi juga, tapi nggak pernah lupa sama Masya akhiratnya. Allah. Barakallahu Kalau udah fiik. Ngaji ya udah ngaji dulu gitu. Tapi Masya Allah Bunda Perbaikin. Jessi kan yang bagus ya untuk bacaannya. Alhamdulillah. Bismillah. Semua atas
bantuan Buni yang Masya Allah, selalu perantara mesti ngurus. perantara ya, Iya, perantara Allah, perantaranya Masya Allah. Buni, alhamdulillah itu gitu ya. Jadi semangat, jangan lihat umur, walaupun tua-tua itu masih banyak. Tua tuh, Yang tua-tua. tua, iya, oke. Saya yang masih muda, itu aja semangat. Ya, yang tua-tua juga semangatnya malah melebihi saya loh, itu yang paling ya Bun. Kan ada tuh Bun kelas tahsin dewasa ya Masya Bun. Allah. Kalau ngelihat yang Umurnya berapa Bun? umurnya Paling tua siapa yang muda? ya ada Yang muda berapa, Bun? Yang muda, Bun? Ada yang 50 itu ada ya, adalah beliaunya ngajar juga di sekolah yang Formal Masya ya, Allah juga ya, sekolahnya di Bialmi sangat udah sosialitanya. Oh gitu. Enggak, maksudnya sekolah yang sosial tinggi istilahnya kayak gitu kan. Itu beliau ada umurnya paling tua beliau. Sangat semangat sekali, Masya Allah. Tuh, masa yang Umur muda-muda 50-an kalah? lah pokoknya gitu. Malah dulu pernah ada yang 50 lebih. Ya kan, yang di uti, tapi sudah ya udah pindah ke mana ya? Ke Semarang. Iya Semarang, udah pindah ke Semarang. Wah, yang muda Bun, umur berapa Bun? Oh Masya Allah, Bunda Nisa yang muda. Sekarang udah jadi tutor, Masya Allah. Oh sekarang lebih muda lagi ada, Muti. Oh, Lebih muda dari umur Bunda berapa Nisa. Bun? 20. Oh 20, kacau Iya. 4 tahun sama kita ya Bunda. Bunda Nisa nih salah satunya juga tutor Masya Allah. sama Bunda Tri ya Bun. Iya. Bunda Tri, Bunda Nisa itu salah satu tutor dan juga murid Buni. Tahsin dewasa. Di Tahsin dewasa, awalnya. Masya Allah sekali. Masya Allah. Bunda Tri itu semangat juga ada ya itu. Iya, walaupun udah tua. Iya, tua. Oh, kalau Bunda Tri tua berarti Buni juga tua. Kena deh. Gimana sih senjata makan tua? Mana Bunda Tri ya? Bunda Tri, halo Bunda Tri. Jangan denger aja tuh dia ya. Selama membangun Bialmi nih Bun sampai sekian lamanya ya Bun, udah 4 tahun ya Bun? Iya, mau 4 tahun tahun. Juni besok ini 4 tahun, Masya Allah. Masya Allah, semoga masih diberi Iya, kemudahan ya. kesehatan ya Bun, bisa Amin, sampai ya Allah. ke milad ya Bun. Hari jadi Harla, harlanya Bialmi gitu ya. Ada kesulitan nggak Bun selama dari tahun ke tahun? Mungkin Buni pernah kayak, duh capek aku tutornya ganti gitu. Oh iya, Atau itu enggak gimana selalu ya, gitu, waktu itu gimana, Bu? istilahnya peralihan itu yang sangat melelahkan. Peralihan Karena itu ketika mengenal orang baru ya Iya, Bu, mengajari lagi. adaptasinya itu Adaptasi. yang sulit kan istilahnya. Terus ngajarin dari dasar harus dia begini begitu, itu sangat melelahkan. Ketika sudah pinter resign. Itu sedih juga, tapi kan memang itu nggak boleh. Istilahnya saya, kamu nggak di sini aja, nggak boleh kamu kemana-mana, ya kan nggak bisa juga. Itu kan hak masing-masing tutor istilahnya kayak gitu, mau lanjut atau tidak. Cuman yang sangat menyakitkan itu pernah di titik yang nggak mau nutup, cuman saya sedih takut ditutup malah istilahnya sama Allah. Nah waktu itu ada apa ya istilahnya di tahun, kalau nggak salah itu di tahun 2022-nya kayak janjian gitu, tutornya pada off yang berjanjian, namun di situ qadarullah akhirnya Allah tunjukkan memang tutor-tutor yang kurang baik istilahnya. Jadi di situ saya cuman bertiga waktu itu, saya, Bunda Nunung sama Bunda Ira. Udah Bunda Ira dulu ya, mantan tutor Bialmi. Cuman bertiga di situ. Saya tuh pingin ngajar terus ya Allah. Saya pingin bimbel saya ini tetap ada untuk membantu orang lain istilahnya. Gimana kalau nggak ada gurunya kayak gitu kan? Bayangkan cuman bertiga, sedangkan sama Buni. Bertiga sama Bunung. Bunda Ira, Buni, Bunung, 3. Dan di mana istilahnya kelasnya banyak, kelasnya sudah banyak. Terus tutornya yang nggak ada ya Allah. Di situ sampai saya yang baru itu saya ngelihat Bunung ikut nangis istilahnya, di mana saya yang meluapkan kayak gimana ya Allah. Di mana di situ juga istilahnya ya mohon maaf ya, ditipu juga sama tutor waktu itu keadaannya. Dibohongin, terus dibohongin wali murid juga, kelasnya kayak dipindah dari bimbel, dipindah ke rumahnya kayak gitu. Jadi ya. Muridnya diambil. Jadi kayak merasa yang kepahitan yang sangat pahit sekali di hati ini ya Allah. Ya Allah kok gini, kayak gitu yang sangat sakit sekali. Tapi biiznillah langsung Allah datangkan perantara-perantaranya ya,
Bunda-bunda, iya Bunda Bella yang dulu ya, sebelumnya Bunda Nurul itu ya apa ya istilahnya, Allah itu selalu menolong walaupun pertolongannya itu di ujung, di detik-detik terakhir istilahnya kita itu pasti ditolong. Jadi kekuatannya saya itu kadang nanti Allah tolong, menstimulasi diri sendiri itu Allah akan tolong kita, Allah nggak akan ninggalin kita. Dan insya Allah niat saya betul-betul tulus untuk membantu agamanya Allah, untuk memberikan kemudahan orang-orang ingin belajar. Istilahnya saya butuh pertolongan Allah. Saya kalau doa itu biarkan Bi Almi ini tetap ada, istilahnya walaupun saya nggak ada, ya kan kita nggak tahu ya umurnya, tapi Bi Almi ini tetap ada, biar jadi pahala jariah saya saat dikubur. Karena kan kalau dikubur kan saya juga butuh pahala, istilahnya kan nggak saat hidup aja gitu kan. Kalau ya Allah, kalau ngomongin pahala tuh kayak nggak tahan ya istilahnya. Insya Allah Bun, insya Allah Buni banyak pahalanya ya. Yo amin, tapi kadang kan kita nggak tahu ya, kita juga nggak boleh terlalu pede sama pahala kita, tapi kita juga nggak boleh jauh dari rahmatnya Allah. Itu kadang kan yang bikin bingung ya istilahnya, tapi kita harus yakin Allah itu selalu memberi rahmat. Jadi kalau saya berdoa itu, ya Allah semoga Bi Almi ini sampai anak turun saya, siapa yang nanti setelah saya menjalankan penerusnya itu tetap ada. Jadi saya tetap di apa itu namanya, di akhirat itu tetap dapat amal. Iya, dapat amal jariah dari yang haji. Bun. Karena kan kadang kalau kita misal saya ada anak, saya juga berupaya untuk anak saya, tapi kan kita nggak tahu ya namanya amal. Jadi gimana caranya? Saya tuh ingin jadi bermanfaat, jadi yang pokoknya kebaikan. Kadang orang salah paham atau apa. Yang penting Allah tahu nih saya baik gitu. Jadi kan kalau ada yang ngaji, kan saya di akhirat dikubur kan pasti dapat transferan pahala istilahnya kayak gitu. Saya sampai doa itu sampai kiamat. Bi Almi itu sampai kiamat baru tutup. Saya itu kalau doa. Semoga ya kita doain bersama-sama Bi Almi itu tetap ada gitu. Amin ya Rabbal Alamin. Iya, tua nanti nggak apa-apa ngomongin cucu-cucu gitu, semoga masih ada. Ngomongin kematian tuh kadang tabu ya, tapi kita memang harus prepare istilahnya. Harus siap karena ya pasti kadang kita prepare-nya untuk dunia aja. Semua akan kembali ya Bun. Tapi kalau untuk akhirat kadang orang itu tabu, jangan ngomongin mati dulu. Saya aja dunia saya bilang kalau saya nggak ada, kasih ke masjid. Anak-anak urusan bapaknya, bukan urusan saya, tanggung jawabnya bapaknya. Kayak mungkin saya punya investasi apa ya, ayo taruh di masjid, taruh di mana ya, semoga Allah jaga. Yang ngomong gini ini takut juga kadang, takut kadang apa istilahnya nge-share amal, cuman bukan amal, lebih ke motivasi ya. Kita harus prepare untuk kehidupan selanjutnya ini kan yang kita kekal, nggak di sini, kekalnya kita kan di akhirat. Tinggal nunggu aja kita ini. Itu aja sih konsep yang kayak jenengan kan selalu saya stimulasi. Tapi kan itu tadi ya, kembali hidayah itu kan milik Allah. Saya menstimulasi tutor saya semaksimal mungkin. Kalau Allah belum buka hatinya ya nggak bisa nyetrum gitu. Bunda Jesi bikin mewek. Maaf ya Bu. Nggak apa-apa. Tapi emang ya dari tadi kan ngomongin agama gitu. Jadi iya memang lebih nggak tahu ya kalau ngomongin dunia, misal ujian dunia itu kayak masih tegar gitu ya. Allah itu sulit menangiskan, tapi kalau udah ngomongin pahala itu kayak ya Allah, gak tahu deh. Ya kalau kita hidup di dunia emang gitu, banyak ujiannya gitu. Tapi kalau udah di akhirat kan ya bener kata Buni tadi, kekal. Jadi kita harus banyak menabung pahala kayak gitu ya Bun. Insya Allah Buni banyak banget pahalanya Bun. Masya Allah, amin. Semoga betul-betul juga ya Bun, sama ke tutor yang lain. Amin, semoga yang kita upayakan ya. Selanjutnya nih Bun, masih ada lagi ya Bun. Apa sih harapan Buni, make wish-nya Buni untuk Bi Almi? Harapannya kedepannya pastilah lebih baik, programnya lebih mengikuti setiap perkembangan zaman, dan dinianya yang lebih penting terus ditekankan, istilahnya mencetak generasi yang bukan hanya hafal Al-Quran. Kadang orang itu lupa sama adab. Terus lebih istilahnya menjadi anak yang qurratu a'yun itu kan nggak ada. Kadang hanya hafal aja, tapi adabnya nggak diperhatikan, akhlaknya tadi nggak diperhatikan. Ini yang sangat saya tekankan
semakin berkembangnya zaman kadang cuman tahfiz Quran, tapi akhlak adab ini nggak ditanamkan, nggak betul-betul dituntut. Nah ini yang saya selalu kembangkan terus ke Bialmi, dan semoga kedepannya Allah mudahkan. Nggak muluk-muluk sih kalau ngomongin harapan itu, saya tuh orang yang lebih itu tadi ya, suka yang realistis. Kita jalanin aja gitu. Allah mau ngasih lebih, kita syukuri, jangan lupa hak-haknya Allah, istilahnya bersedekah, istilahnya kayak gitu, membantu orang lain. Kalaupun masih segini-segini aja kita syukuri, alhamdulillah masih Allah kasih nikmat jalan, nggak tutup, istilahnya kayak gitu. Jadi sebenarnya harapannya tuh semoga Allah kasih tutor-tutor yang terbaik. Ini yang lebih saya doakan setiap saat, karena nggak akan berjalan sukses, nggak akan berjalan dengan apa yang saya harapkan ketika tutor-tutor saya nggak ada yang support, nggak ada yang mendukung. Apalagi tutor-tutor yang soliha ya, istilahnya soliha, yang amanah, tanggung jawab, dan juga istilahnya SDM-nya mendukung. Karena saya kan di zaman yang 90-an, ketika ada anak-anak yang lebih Gen Z lagi, kan saya lebih tahu dunia luar seperti apa. Misal kayak edit mengedit, itu saya dapat sekali ilmunya ketika kayak Bunda Jessi, Masya Allah, Bunda Nisa, Bunda Mirsa yang umurnya lebih muda dari saya, memberi ilmu yang saya belum pernah tahu. Jadi semoga Allah berikan tutor-tutor yang terbaik, itu saja kuncinya. Kuncinya tutor, kuncinya pengajar. Lembaga sukses tuh kuncinya pengajar. Pengajarnya ya guys. Jadi lebih terupgrade gitu ya Bu. Iya, di ilmunya, jadi nggak monoton dan kayak gitu sevisi aja. misi lah, intinya sama-sama yang memperjuangkan akhirat gitu. Karena kan zaman sekarang susah nyari orang seperti itu ya Bun. Ya, Bun ini yang terakhir nih ya Bun. Saya tutor. Terakhir nih, udah beneran terakhir nih. Terakhir nih Bun, udah terakhir banget. Udah agak encok nih. Capek duduk terus Bun. Iya. Terakhir ya Bun. Sekarang kan ya banyak banget zaman-zaman. Ya, saya deg-degan ya. Seumuran saya gitu ya Bun. Yang terakhir kayaknya kadang menakutkan pertanyaannya. Ya gitu sih. Gimana Terus, gimana? dengan Bunda Nia yang Islamik banget, sudah Masya Allah sekali ya Bun. Terus Buni dapat tutor yang emang belum bisa ngaji sama sekali, terus jauh banget dari agama. Itu gimana tuh Bun? Buni ngadapinnya kayak gimana? Buni tetap mau bukan mengubah sih, yang mengajak dia lebih baik lagi, atau Buni langsung udahlah nggak mau aku gitu. Insya Allah Bunda Jessi juga gitu? sudah tahu lah ya, istilahnya sudah ada yang pernah kita alami seperti itu. Kita selalu berupaya sampai saya siapkan asisten istilahnya ya, ketika saya belum mampu membantu, saya datangkan atau saya siapkan tutor yang untuk membantu dia. Tapi itu tadi kembali ke pembahasan kita sebelumnya, kadang dari SDM-nya yang istilahnya nggak mau untuk lebih serius ke diniahnya atau ke agamanya sendiri. Itu pembenahan bacaan ini tadi kan sebenarnya untuk kita sendiri kan, ilmu yang harus kita punya gitu, tapi dia yang udah nggak mau, aku nggak mau menghafal, nggak mau gini. Nah gimana ketika kita sudah mengupayakan tapi beliaunya tidak mau diupayakan, dan qadarullah yang mental ya beliaunya gitu. Apalagi sekarang banyak generasinya kan beda banget tuh Bun. Iya beda banget, dia pasti lebih ke duniawi. Iya, kalau misal Buni tuh dapat tutor yang bilang nggak mau gajinya di sini kurang gede gitu, gimana tuh Pun kalau kayak gitu Pun? Ya kayaknya itu udah nggak langsung masuk ke tahap selanjutnya deh. Oh itu berarti udah nggak Buni nggak bisa dulu udah ya? Iya, karena kan bukan konsep cari materi kalau di bimbel, sudah tahu sendiri konsepnya, juga nggak apa ya istilahnya, fokus ke duniawinya juga nggak bisa kita menaikkan harga SPP, itu kan nggak bisa istilahnya. Kita niatnya apa, tujuannya saya ingin memudahkan orang, ya sudah saya buat yang istilahnya kayak SPP-nya juga yang nggak sampai orang susah banget untuk masuk gitu. Bismillah ya, saya itu sampai kadang kalau ngelihat misal kayak ada yang public figure yang kayak guru-guru tahsin gitu ya, kadang kan orang-orang ngomongnya susah ngundangnya gini ya. Kadang dalam hati tuh, ya Allah semoga ketika saya nanti sukses, Allah kasih amanah, bisa mensyiarkan lebih luas lagi, menjadi orang hebat yang orang menggandrungi, dipanggil ke sana sini, saya memudahkan gitu. Jadi nggak ada patokan, nggak ada apa, itu tetap saya konsep. Ya mungkin kalau untuk asisten ya pastilah ya kan, lelahnya ke asisten. Tapi untuk yang kayak harus 2 juta 2 gini itu, semoga Allah mudahkan istilahnya kayak gitu.
Cara ngimbanginya gimana tuh Bun? Kalau misalnya ada tutor bunyi nih ya, yang duniawi, Ya distimulasi biar terus gimana tuh, Bun? istilahnya, distimulasi terus. Tapi kelihatan ya kalau yang seperti itu, karena ya itu tadi basicnya kan sudah ke dunia. Jadi kalau yang mau melamar di Bialmi tuh dilihat lagi coba apa niatnya. Tapi untuk Lihat lagi gaji tuh. sendiri tuh insya Allah Bialmi lebih apa ya, lebih menunjang kesejahteraannya daripada yang di lembaga-lembaga formal. Iya, Oh, karena saya seperti pun itu. pernah di sana, saya tahu untuk gaji-gaji yang masih maaf honorer kayak gitu ya, gaji-gaji yang cuman guru-guru bantu itu saya tahu sekali gajinya. Di Bialmi Masya Allah Bunda Jesi tahu lah. Oke, sudah selesai di penghujung acara. Semoga kita bisa kayak gini lagi ya, Bun. Ya, Yang amin. lain-lain Ada lagi. waktunya ya istilahnya. Semoga bisa dipertemukan lagi dalam keadaan sehat walafiat. Ya, Masya Insya Allah. Semoga pertemuan ini bisa menjadi manfaat ya, Bun. Masya Jadi Allah. perantara lah untuk orang lebih bisa. mengerti lagi dan lebih peduli lagi dengan agamanya atau mendidik anak-anak lebih Bisa baik lagi. jadiin hidayah juga mungkin ya, Bun. Masya Allah, Masya Allah amin. sekali. Oke, sampai situ aja udah ya, Bun. Ya, kita mau lagi, tutup dengan doa kafaratul Oke, majlis. subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salaman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Sarangnya.